Morarev.kemenak.go.id. Hadis-hadis yang telah dibukukan oleh para ulama ada yang tampak bertentangan secara zahir, kemudian dikenal dengan ilmu mukhtalaf al-hadis. Hadis-hadis yang tampak bertentangan itu adalah hadis-hadis sanad dan matanya sama-sama sahih minimal hasan, dan bukan doif dan maudhu. Ulama hadis menggunakan dua pendekatan dalam menelaah hadis kontroversial, yaitu pendekatan dari segi sanad dan pendekatan dari segi matan, sedangkan ulama fiqh melakukan pendekatan dalam menyelesaikan hadis-hadis kontroversial tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ulama hadis. Ulama hadis lebih cenderung memahami hadis Nabi secara tekstual, sedangkan ulama fiqh cenderung memahaminya secara kontekstual dalam rangka pengambilan dasar suatu hukum. Untuk menyelesaikan hadis yang bertentangan, para ulama hadis dan ulama fiqh menempuh metode yang boleh dikatakan sama, yaitu al-tarjih al-jamu walal taufiq al-nasik wa al-mansuk al-tawakuf. Apakah benar demikian? Ataukah ini menggambarkan kepalsuan Islam? Hai. Salam sehat, salam akal sehat. Yang akalnya sesat, di-skip saja. Berikut adalah hadis-hadis yang tidak masuk akal sehat menurut beberapa apologet Kristen. Benarkah tidak masuk akal? 1. Katanya Nabi Muhammad mengajar bahwa ketika Adam diciptakan Allah, maka tinggi Adam adalah 60 hasta atau 90 kaki atau 30 meter. Hadis Sahih Bukhari volume keempat, kitab 55, nomor 543. Kalau bangunan kira-kira 10 lantai tingginya. 2. Katanya Nabi Muhammad mengajar bahwa jika seekor lalat masuk ke cangkir minuman, maka tidak apa-apa untuk diminum karena itu adalah obat. Hadis Sahih Bukhari volume keempat kitab 54 nomor 537. Sayangnya ilmu kesehatan kejam kepada hadis ini. 3. Katanya Nabi Muhammad mengajar bahwa jika malaikat melihat seekor anjing di rumah seorang muslim, maka malaikat Allah tidak akan masuk ke rumah umat muslim, dan anjing itu diperintahkan untuk dibunuh. Hadis Sahih Bukhari volume keempat kitab 54 nomor 539 sampai 540. Sayangnya tidak dijelaskan apakah itu karena malaikat trauma pernah digigit anjing, dan apakah anjing yang dibunuh itu dimasak atau tidak. 4. Katanya Nabi Muhammad mengajar bahwa kalau seorang anak mirip bapaknya, maka itu karena sewaktu bapak dan ibunya berhubungan intim atau berhubungan seks, bapaknya tersebut orgasme duluan atau mencapai kepuasan seksual lebih dahulu dibanding ibunya, dan sebaliknya, jika seorang anak mirip ibunya, maka hal itu disebabkan karena ibunya yang mencapai orgasme duluan. Sahih Bukhari volume keempat, kitab 55, nomor 546. Jadi sekarang kalau lihat anak mirip bapaknya, bisa jadi bapaknya adalah penderita ejakulasi dini. 5. Katanya Nabi Muhammad mengajar bahwa kalau setan atau jin itu, makanannya adalah tulang-tulang dan kotoran hewan. Sahih Bukhari volume kelima, kitab 58, nomor 200. Berarti harus lebih hati-hati lewat di kandang ternak, bisa jadi ada setan dan jin lagi makan. 6. Katanya Nabi Muhammad mengajar bahwa malaikat Jibril itu memiliki sayap 600, hadis Bukhari volume ke-6, kitab 60, nomor 380. Waduh, seluruh badan penuh sayap dong? Gimana jalannya, gimana terbangnya, kalau kebanyakan sayap, atau mungkin Allah takut kalau Jibril jatuh. 7. Katanya Nabi Muhammad mengajar bahwa Nabi menyetujui suatu pembunuhan terhadap seseorang dengan cara menipu dan berbohong. Hadis Sahih Bukhari, volume kelima, nomor 369. Bukankah ajaran ini kejam dan sadis? Adakah ini memenuhi standar dari seorang nabi? 8. Katanya Nabi Muhammad mengajar bahwa jika umat muslim atau manusia, mulutnya berbau, maka Allah tidak akan mendengar doanya pada saat sembahyang dan manusia atau umat muslim juga dilarang makan bawang. Hadis Sahih Bukhari volume 1, kitab 12, nomor 812-815, dan hadis Sahih Bukhari volume ke-7, kitab 65, nomor 362-363. 9. Katanya Nabi Muhammad mengajar bahwa jika umat muslim berbuat hadat atau mengeluarkan kentut ketika sembahyang, maka Allah akan menolak Anda. Hadis Sahih Bukhari volume 1, kitab 11, nomor 628.
Apakah bau kentutnya sampai ke sorga? Bukankah Tuhan melihat hati? 10. Katanya Nabi Muhammad mengajar bahwa menguap itu dari neraka atau setan. Hadis Sahih Bukhari volume keempat, kitab 54, nomor 509. Sayangnya ilmu kedokteran kejam dengan hadis ini. 11. Katanya Nabi Muhammad mengajar bahwa mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Hadis Sahih Bukhari volume kedua, kitab 18, nomor 161. Mengapa? Nabi Muhammad menjawab, karena wanita itu kurang dalam kecerdasan dan agama. Hadis Sahih Bukhari volume kedua, kitab 24, nomor 541, dan hadis Sahih Bukhari volume ketiga, kitab 48, nomor 826. Kasihan benar ajaran agama ini untuk wanita, di dunia dan di akhirat, selalu aja penghargaannya tidak adil. 12. Katanya Nabi Muhammad mengajar bahwa tidak boleh menghadap Mekah ketika kamu buang air besar dan buang air kecil. Hadis Sahih Bukhari volume ke-1, kitab 4, nomor 146, 147, 150, 151. Bau mulut, bau kentut, bau berak, bau kencing kira-kira sampai ke surga ya. 13. Katanya Nabi Muhammad mengajar untuk minum air kencing onta ditambah dengan susu onta yang diminum sebagai obat. Hadis Sahih Bukhari volume pertama, kitab 4, nomor 234. Bukankah ajaran ini menjijikan? 14. Katanya Nabi Muhammad mengajar bahwa sakit demam berasal dari panas api neraka, maka harus didinginkan dengan air. Hadis Sahih Bukhari volume keempat, kitab 54, nomor 483-486. Wah, wah, wah. Ilmu pengetahuannya sangat tinggi, sampai melebihi batasan bumi dan neraka. 15. Katanya Nabi Muhammad mengajar bahwa setan bertengger pada lubang hidung, itulah sebabnya Nabi menyedot air ke dalam lubang hidungnya, kemudian menyemprotkan kembali airnya keluar. Hadis Sahih Bukhari volume keempat, kitab 54, nomor 516. Luar biasa gambaran setan, menurut Nabi. Jangan-jangan ingus yang keluar dari hidung itu jelmaan setan. 16. Katanya Nabi Muhammad mengajar bahwa setan mengencingi telinga orang-orang yang tertidur selagi sembahyang. Hadis Sahih Bukhari volume kedua, kitab 21, nomor 245. Kira-kira jadi seperti apa ya orang yang dikencingi telinganya? 17. Katanya Nabi Muhammad seringkali meludah, supaya air ludahnya diolesi ke wajah para pengikutnya. Hadis Sahih Bukhari volume ketiga, kitab 50, nomor 891. Bukankah sangat jorok ajaran ini? 18. Katanya Nabi Muhammad mengajar bila umatnya menempatkan daun palem hijau di atas kubur seseorang, maka penderitaan dan rasa sakit orang yang ada di dalam kubur tersebut akan berkurang saat daun palem itu mengering. Hadis Sahih Bukhari volume kedua, kitab 23, nomor 433. Apakah orang mati masih merasakan sakit? Demi Allah, setiap kali Rasul Allah meludahi, ludah akan jatuh ke tangan salah satu dari mereka, yaitu sahabat Nabi, yang akan mengoleskannya pada wajah dan kulitnya. Jika dia memerintahkan mereka, mereka akan segera melaksanakan perintahnya. Jika dia berwudu, mereka akan berjuang untuk mengambil air yang tersisa, dan ketika mereka berbicara dengannya, mereka akan merendahkan suara mereka dan tidak akan melihat wajahnya terus-menerus untuk menghormati. Urwa kembali ke rakyatnya dan berkata, "Wahai manusia, demi Allah, saya telah mengunjungi raja-raja dan kaisar, Khosrau dan An-Najasyi, namun saya belum pernah melihat satu pun dari mereka dihormati oleh bangsawannya seperti Muhammad dihormati oleh demi Allah. Jika dia meludah, ludah akan jatuh ke tangan salah satu dari mereka, yaitu sahabat Nabi, yang akan mengoleskannya pada wajah dan kulitnya. Jika dia memerintahkan mereka, mereka akan segera melaksanakan perintahnya."
Setelah melihat tayangan ini, masihkah akal sehat mempercayai bahwa Muhammad adalah Nabi? Atau apakah air ludah Muhammad telah terpercik sampai ke muka pengikutnya sekarang, sehingga pengikutnya tetap saja percaya dan turut perintahnya? Saya hanya bertanya, karena akal sehat saya tidak bisa menerimanya. Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Yohanes 14 ayat 6-7, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Salam sehat. Salam akal sehat. Damai Indonesia, sejahtera rakyatnya.